Marilah kita membangun kebiasaan baik. Ada beberapa kebiasaan baik yang dapat kita bangun, kawan-kawan. Yang pertama itu kebiasaan berkumpul. Sekarang yang kedua, kita akan mendengarkan kebiasaan mendengar. Kebiasaan mendengar. Dari Yohanes pasal 21, ayat 5 sampai 7 dapat kita ringkaskan bahwa di situ Tuhan Yesus menyapa murid-murid. Dan yang kelima itu, anak-anak, adakah padamu lauk? Lalu mereka menjawab, tidak ada. Lantas Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Mereka ikuti instruksi suara itu, sekalipun mereka belum mengenal bahwa yang bicara kepada mereka waktu itu Yesus. Sampai kemudian ternyata setelah mereka ikuti instruksi dari suara itu, mereka mendapat banyak ikan. Lantas tersadarlah salah seorang dari murid itu dan berkata, itu Tuhan. Dan dicatat di situ, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, di ayat yang ketujuh. Serta-merta dia terjun ke danau untuk mendapatkan Yesus di pantai. Dari sinilah dapat kita ringkaskan maksud dari ayat ini, menunjukkan bahwa pentinglah kita punya kebiasaan mendengar. Pentinglah kita punya kebiasaan mendengar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, para murid mungkin sudah sangat mengenal suara Yesus. Sangat mungkin itu. Paling tidak 3 tahunan mereka sudah ikut Yesus. Sekitar umur 30 tahun, Yesus tampil melayani. Lalu 3,5 tahun, paling tidak dia berkeliling memberitakan tentang keselamatan. Bersama murid-murid, setidaknya mereka sudah 3 tahunan. Dan kalau sudah bersama selama itu, niscaya kita bisa menghafal suara orang. Niscaya itu. Tapi perhatikanlah di kisah itu, rupanya tidak semua mereka bisa langsung tahu bahwa itu suara Yesus. Entah mungkin karena mereka di suasananya lagi susah, ditambah lagi mereka mungkin jaraknya nggak terlalu dekat. Memang mereka sudah mau pulang kan dari tengah laut karena nggak ada apa-apa. Mungkin sudah cukup dekat dengan pantai, tetapi kan tetap saja itu bersuara normal atau sekencang mungkin pun belum tentu langsung mengenali siapa yang bicara. Sampai kemudian ada satu orang yang ternyata mengenali suara itu. Dicatat di Alkitab, murid yang dikasihi Tuhan. Apalagi setelah mereka rupanya mendapat ikan, ketika instruksi yang mereka dengar, mereka jalankan, mereka dapat ikan. Tadinya nggak dapat. Saya yakin bahwa ini mengingatkan mereka pada kisah ketika pertama kali jumpa Yesus dan Petrus paling tidak. Kalau kita baca di Lukas pasal 5 ayat 4. Di situ dicatat bahwa pertama kali Yesus menjumpai Petrus, kasusnya sama. Petrus nggak dapat ikan selama semalam-malaman menjadi nelayan. Yesus naik ke perahunya menumpang supaya arahkan sedikit ke air. Lalu di situ Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Petrus menebarkan jala dan di situ mereka lihat mujizat Tuhan. Pertama kali Yesus menjumpai Petrus. Dan situasi yang mirip itu dicatat Yohanes. Situasi itu persis seperti ketika Yesus jumpa Petrus. Maka saya membaca ayat ini, disinilah rupanya suara yang tadi mereka dengar itu mereka cukup yakin sekarang. Mereka cukup yakin ini adalah suara Yesus.
Maka Petrus adalah orang yang lebih dulu terjun ke danau untuk menjumpai Yesus ke pantai. Inilah pentingnya rupanya memiliki kebiasaan mendengar. Inilah pentingnya memiliki kebiasaan mendengar. Sangat mungkin orang yang pertama kali mengenal sore itu adalah Yohanes karena di Alkitab memang ketika disebut murid yang dikasihi Yesus, seringkali itu menunjuk kepada Yohanes. Itu Tuhan. Lalu siapa yang pertama merespon? Petrus. Langsung lompat. Siapa yang mendapat berkat? Siapa yang menikmati ikan yang banyak itu? Mereka semua. Perhatikan. Yang mula-mula menyadari bahwa itu suara Tuhan adalah Yohanes. Yang mula-mula meresponi dengan langsung lompat ke air itu Petrus. Tapi yang mendapat berkat dari mujizat itu adalah mereka semua. Puji Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman pasti mendapat berkat. Siapa yang mendengarkan suara Tuhan pasti mendapat berkat. Siapa yang membangun kebiasaan mendengar suara Tuhan, niscaya diberkati. Haleluya. Termasuk kelompoknya. Makanya ada pemimpin, ada pengikut. Ketika si pemimpin diberkati, pengikut juga diberkati. Siapa pemimpin kelompok itu? Petrus. Ketika Petrus diberkati, kawan-kawannya pun diberkati. Itulah fungsinya kelompok. Dan dalam kelompok itu patutlah dibangun kebiasaan mendengar. Maka kalau berkumpul, kalau kita buat perkumpulan, buat persekutuan, buat meeting, rapat, buat organisasi, untuk apa itu? Janganlah untuk yang jahat, janganlah untuk menggosip, janganlah untuk menggibah orang, janganlah untuk menjudi, janganlah untuk merancang sesuatu yang berbahaya untuk orang lain, merugikan orang lain. Karena hari-hari ini banyak orang berkumpulnya tidak untuk yang benar. Nampaknya berkumpul, nampaknya baik, tapi namanya geng. Seringkali kalau sudah geng, itu konotasinya negatif. Jangan untuk itu perkumpulan. Sebagaimana perkumpulan yang dimaksudkan di Alkitab adalah perkumpulan untuk firman, perkumpulan untuk membicarakan yang benar, perkumpulan untuk membangun sama satu sama lain. Begitulah seharusnya perkumpulan untuk mendengar firman. Kan itu yang dilakukan murid-murid di awal. Ketika mereka kumpul, mereka berbagi firman. Itulah yang kemudian dibangun kemudian ketika suatu saat mereka berkumpul di kota-kota, di rumah-rumah, mendengar firman. Itulah yang dilakukan orang-orang ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di sana, mereka datang sengaja. Mereka datang untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Haleluya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, niscaya tujuan utama kita adalah sebenarnya mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Makanya dalam kebaktian-kebaktian senantiasa ada pemberitaan firman. Ketika umat berkumpul, disitulah mereka mendapat kesempatan bersama untuk mendengar firman Tuhan. Ada firman Tuhan kita baca di tulisan Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus pasal 1 ayat 19. Saya tandai warna yang berbeda itu warna coklat. Hendaklah cepat untuk mendengar. Begitulah seharusnya kebiasaan mendengar ini dilatih. Dilatih dibanding kebiasaan untuk mengucap, banyak bicara, banyak cakap, banyak menilai orang, mengata-ngatai orang. Nah, ini jangan. Ini yang lebih tiga orang banyak mendengar, seharusnya dia berlatih terus, cepat tanggap, sementara dia cepat menahan mulutnya sehingga dia lantas mudah menanggapi. Tapi coba tahan yang utama. Itulah pentingnya kebiasaan untuk mendengar. Saudara, pentingnya kebiasaan untuk mendengar. Bangunlah itu. Mereka yang dengan sengaja datang berkumpul untuk mendengar firman niscaya diberkati. Kita baca contohnya Lukas pasal 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Haleluya. Perhatikan yang utama. Mereka yang utama adalah datang untuk mendengarkan dia. Maka ketika kita terutama datang kepada Tuhan untuk mendengarkannya,
niscaya ada berkat datang menyusul di belakang. Dan ingat yang utama adalah waktu kita berkumpul, kita juga bangun kebiasaan mendengar firman. Jangan dibalik. Maunya datang kepada Tuhan hanya untuk mendapat berkat. Nyatanya kita nggak bangun kebiasaan mendengar firman. Datang Tuhan, aku mau dengar Engkau bicara. Biasakan begitu. Kenapa Pak? Karena ketika dengar firman, iman timbul. Roma pasal 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Sekalipun nampaknya kita tidak mengerti sekarang. Tapi dengar firman, percaya, imani. Bangunlah itu. Bagaimana kalau saya tidak dengar firman? Saya berharap iman saya timbul. Saya berharap dapat mujizat. Mustahil. Ketika ada saya berharap dapat mujizat, dapat berkat. Ingat urutannya. Bangun kebiasaan dengan firman. Dengan itu imanmu akan dilatih timbul. Imanmu akan timbul, maka engkau akan percaya dapat mujizat. Itulah maksudnya. Membiasakan untuk mendengar. Jangan dibuat yang jahat. Janganlah sebaliknya kita biasakan mendengar yang jahat. Nanti seperti ceritanya Lot. Kisah Lot ada dicatat, ditafsirkan oleh Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 8. Rupanya orang-orang di Sodom dan Gomora itu jahat. Dan Lot tinggal di situ. Dia disebut sebagai orang benar yang tinggal di tengah-tengah mereka yang jahat itu. Setiap hari melihat dan mendengar perbuatan yang jahat. Hatinya tersiksa, jiwanya tersiksa, berbahaya itu. Maka pilihlah komunitasmu, pilihlah perkumpulanmu, perkumpulan yang benar dalam Tuhan, sehingga kita pun akan mendengar yang benar dalam Tuhan. Maka bangun kebiasaan baik itu yang pertama adalah kebiasaan untuk berkumpul dalam Tuhan, dan yang kedua kebiasaan untuk mendengar. Demikian firman Tuhan bagi kita.